Halo guys, Anda masih tetap di channel usahaku. Yudi Sambo kali ini mau meneliti petani porang, melihat petani porang Indramayu yang katanya itu harganya sekarang lagi jatuh, ya lagi jatuh murah sekali. Ini saya langsung berhadapan dengan Pak, siapa namanya Pak? Bapak Agan. Bapak Agan Dari Jatimungkul. Bapak Agan dari Jatimungkul. Bapak Agan ini salah satu dia petani tanam porang. Nah, dulu belajarnya dari Madiun Pak ya? Madiun Pak Edi. Pak Edi porang namanya. Mungkin kawan-kawan juga sudah mengenal Pak Edi porang itu yang sudah viral, bahkan sudah dipanggil di Hitam Putih oleh Deddy Kombuser menaikkan terkait dengan Pak Edi porang. Beliau telah sukses ya, beliau telah sukses menanam porang, bahkan ekspor ke negara-negara seperti Cina, Amerika dan sebagainya gitu. Pak Agan, punten. Nah, ini kan jenis umbi ya? Umbi. Cuman nggak kau masuk ke pabrik kalau nggak masih masuk kecil. ke pabrik ya? Ini Nggak kan masuk masih ke kecil. pabrik. Ini usia umbi segede gini. Nah, dulunya tuh masalah nanamnya tuh masih kecil. Iya, Nih seperti katak ini, seperti Ya. ini katak. Ini kan katak. Ya, jadi segini umur 4 bulan. Karena kalau udah 4 bulan dorman. Mati. Jadi umbinya jadinya segini, dulunya segini. Oh, berarti tanaman porang itu tidak sembarangan ditanam Mang ya? Ya tidak. Apa sih ketika musim hujan aja? Kalau bulan 10 keluar tumbuh batangnya. Kalau bulan 5 pada dorman, pada mati. Pak Agan, hasil panen porang ini dibeli sama Pak Edi? Bapak Edi sama Bandung, dari Pak Madiun Sanindo. sama Iya, Bandung ya? Bandung, Sanindo. Pak Agan ngejual umbinya aja ya? Ya, umbinya aja. Berapa sekilo? Kilo sekarang malah lagi 3.200. Walah, 3.200 guys. Lihat, di desa Jatimungkul ini, kecamatan Trisi ya, Jatimungkul, orang beramai-ramai menanam porang ya, sampai dari mana-mana. Ini hutan perhutani nih, hutan perhutani, di bawahnya itu ditanamin porang. Nah, begitu masyarakat menanam porang, begitu hebatnya, seluas berapa puluh hektar, ketika panen harganya guys ya, harganya sangat tidak masuk akal sekali ya. Sampai berapa Pak Gan? Sampai 3.200. 3.200. Kalau kataknya Pak Gan udah pernah beli? Sekarang malah lagi jatuh lagi kataknya. Katanya 25.000 katanya. Dulu lagi ngetopnya itu 250. Ngetopnya paling rendah 250 paling. Kalau 2050 itu harga bulan 9 atau bulan 10. Kalau udah nyampe bulan 11 nyampe 3. Jadi gini guys ya, kalau ini kan umbi nih, berasal dari umbi, numbu besar ya, keluar daun nanti keluar katak. Ini katak ini bisa ditanam lagi guys ya, bisa ditanam lagi. Nah, secara kebetulan Pak Agan ini telah menjual ke Pak Edi umbinya aja dengan seharga berapa Pak Agan? 3.200. 3.200 guys ya. Nah, ini salah satu umbi-umbi yang sudah kita panen ini guys ya. Iya, udah dipanen nih, cuma nggak masuk ke pabrik. Nah, berarti ini nggak sempat dijual, kenapa Pak? Nggak, kan masih kecil, nggak masuk di pabrik. Oh, berarti ini bisa ditanam lagi? Bisa ditanam lagi. Berarti di bulan-bulan ini kalau porang itu kan guys ya, artinya dorman ya. Dorman. Walaupun ditanam umbi, terus awalnya katak, tetap ketika musim kemarau dorman ya. Dorman. Doi, kalau nggak dipanenin nih Pak Gan, misalnya kita tanam umbi nih, ya, tumbuh kan ya di musim hujan. Kita nggak usah dipanenin gitu. Ya, nambah gede. Dorman. Nah, numbuh lagi itu kapan? Ya, numbuh lagi kan bulan 10 kan tumbuh lagi. Walaupun nggak ada hujan tetap bulan 10 tumbuh. Oh, numbuh lagi? Numbuh lagi. Ya, cuman kan bulan 9 aja udah pada tumbuh tuh, nggak ditanam. Apalagi di dalam
Bumi Berarti kan. ini ada nanti nanti akan keluar tunas-tunas ya? Keluar tunas. Keluar tunas-tunas. Walaupun nggak di bumi itu kan pada keluar tuh bulan 9, apalagi bulan 10 ya tumbuh semua. Pak Gan, berarti ini tuh mau ditanam lagi Pak Gan? Tanam lagi. Gitu. Pak Gan nggak kapok? Enggak. Mudah-mudahan tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan meledak lagi Pak Gan ya. Mudah-mudahan tahun depan. Gamol kapok. Nah, dengar-dengar apa pasarannya los itu karena pihak apa dari ekspornya itu kita nggak diterima ya udah. Kenapa Jadi, itu? Tahu kena masalah apa? Oh Pak Gan nggak tahu ya. Iya, nggak tahu. Masalah jadi dia ambruk harga ekspornya katanya tuh. Nah, saya nggak tahu. Berarti ya porang itu ada yang belum dipanen juga ya? Oh, banyak. Banyak ya. Berarti sekali. nunggu Iya. lebih besar ya? Kalau yang musimnya belum habis kontrak atau apa enggak ke denda masalah kena biaya modal, mau dikeduk nih, mau dipetik, mau panen. Nih Pak Gan pada waktu tanam porang kan kataknya ya? Iya, Kataknya kan dari Pak Edi? Enggak. Pak Gan enggak? Dari kena membeli dari online, pertama-tama 10 kilo, terus ditanamkan tahun lagi menyebar, nambah lagi artinya. Kataknya nggak panen, jadi ketika keluar katak ditanam lagi buat pembibitan ya? Pembibitan. Oh berarti Pak Gan mah nggak ada kerjasama dengan Pak Edi ya? Enggak. Cuman Pak Edi pernah kesini cuman main-main doang. Main-main artinya menyurupai ya? Nyurupai ngajak kerjasama, cuman dianya kan ya dianya pasti nggak mau karena pasarannya lagi lesu Pak Gan. Katanya sih Pak Edi itu ya, kalau kataknya nih, saya juga terus terang aja Pak Gan pernah ke Madiun ya, pernah ketemu Pak Edi gitu. Dia lagi booming-boomingnya tuh. Saya ke sana ke Madiun. Bahkan dia mengajak kerjasama. Belinya sama Pak Edi, ketika panen dijual ke Pak Edi. Nah, nanti Pak Yudi katanya bikin hitam di atas putih. Cuman yang jadi permasalahan, saya begitu kurang tertarik dengan porang karena apa? Ini salah satu bisnis yang jangkauannya itu sangat lama sekali. Betul nggak Pak Gan? Betul. Lama sekali. Coba kita tanya berapa kalau nanam ubi ya? Umbi. Berapa bulan Pak Gan? Ya kan kalau nanam umbi kita bulan 10, bulan 5 kan dorman, mati. Mati ya? Mati. Kan nih semacam gede segini, bisa nyampe 3 kilo atau paling ya kalau subur 3 kilo lah, gede segini. Kalau nggak subur ya 2 kilo mah ada. Ada? Ya. Ubinya kencang kalau Indramayu. Pak Gan tahu nggak harga kataknya berapa sekarang? 2000. Berarti 2000 ini umbinya berapa? Umbinya 3.200. Kataknya 2000 berapa? 25.000. 25.000 kataknya ya. Umbinya 3.500 guys ya. Nih. Pak Gan katanya guys ya. Dia itu tidak kapok tanam porang. Nggak tahu nih. Kalau dihitung-hitung Pak Gan rugi nggak? Ya masalah dihitung-hitung walaupun regane rendah enggak masalah capek jatuh ya ada balik lah modal karena penanamannya itu nggak rewel ya, nggak rewel, tanah apapun bisa jadi, namun kita harganya lumayan mah bisa menguntungkan. Orang dulu memang hebat Pak Gan, porang sangat luar biasa dulu, tapi sekarang begitu masyarakat semua tanam porang, kenapa jatuh ya Pak Gan ya? Heran iya. Kalau 1 hektar itu kalau hitung-hitungan dulu itu kita tanam porang 1 hektar modalnya berapa ratus juta gitu, bisa menghasilkan sampai 800 juta. Ya kan kata kalau 1 hektar biaya modal tetaplah dari tahun yang dulu mah 120 juta. Tetap uang modal. Pak Gan waktu tanam habis berapa modalnya? Ya kalau 1 hektar kan 120 juta untuk biaya porang sampai panen. Nah Pak Gan berapa banyak? Ya sekarang ada 23 hektar. Tapi hasilnya ini ya Pak Gan ya, yang didapat hanya capek ya.
jangkauannya panjang. Ada nggak Pagan yang belum digali nih ini? Ada banyak. Ya ini ada porangnya nih, belum digali. Ini semua ada porang semua. Oh, porang semua. Porang semua ini. Ini nih, ya, ini ya. Ya. Tuh di sana yang ada yang tumbuh, ada yang udah tumbuh. Coba lihat Pagan ya. Ya. Ini salah satu katak yang bongsor nih ya. Ini pora nih. Pora? Iya pora namanya nih. Pora? Iya pora. Maksudnya? Kan ini mah bijil. Oh bijil. Iya bijilnya tuh, bukan. Oh iya tahu katak. bijil. Ya bijil. Ini bijil. namanya pora. Pora. Ya. Berarti ada yang ditanam kan, tuh ya. Ada umbi. Ada katak. ada pora. Ada pora. Berarti ini salah satu jenis pora yang ditanam pora. ya. Iya tanam yang pora. Bijil pora. Oh, beda-beda. Beda-beda. Ini kok belum waktunya numbuh tapi udah numbuh ya? Ya pasti pada numbuh semua, cuman pada belum numbuh kan? Belum numbuh. Pasti numbuh semua nih. Jadi jangan dikira ini tidak ada tanamannya guys ya. Jadi porang itu ada dua jenis guys ya. Porang yang laku dan porang yang tidak laku. Kalau yang porang tidak laku namanya suweg ya, Pagan ya. Ya, suweg. Laku mah laku, cuman lebih rendah. Lebih rendah. Kalau porangnya harga 6.000 dulu ya tahun yang dulu 6.600, nah suwegnya 1.000. Nah, laku suweg. Cuman rendah. Jadi Pagan nggak kapok ya nanam lagi ya? Enggak. Kalau dulu memang hebat porang tuh. Banyak orang kaya karena porang, termasuk Pak Edi juga. Iya. Salah satu pencetus porang itu Pak Edi kan. Guys, kalau memang Anda penasaran terkait dengan tanaman porang dan suweg, mari kita perlihatkan tanaman suweg itu bagaimana. Tanaman porang mungkin Anda juga sudah melihat ya. Jadi tanaman porang itu ada 3. Yang pertama kita tanam umbinya, kedua kataknya, yang ketiga pora. Pora itu bijil porang guys ya. Ayo kita lihat tanaman suweg. Nih guys ya. Ini salah satu jenis porang berasal dari Papua. Gede. Katanya umbinya sangat besar sekali guys ya. Mungkin kataknya juga banyak ya, Pagan ya? Iya. Tuh, jadi ada beberapa jenis ya porang tuh ya. Porang biasa yang mungkin Anda kenal, dengan ini porang Papua. Ini padahal di musim kemarau nih. Jadi lihat rumputan yang begitu luas lebat juga ini tumbuh tuh. Porang Papua. Yuk Pagan kita lihat itu. Ini guys ya, ini adalah salah satu suweg. Memang sejenis Pagan ya? Sejenis dengan tanaman porang. Tanaman porang. Tuh. Umbinya kayak sama, ada umbinya sama. Cuman nggak ada buahnya. Nggak ada kataknya ya? Nggak ada kataknya. Nggak buah di sini. Adanya di sini aja tuh. Kalau suweg mah gini ya, semacam beranak di anunya umbinya tuh. Oh ininya bercabang ya? Iya bercabang jadinya umbinya. Jadi gitu guys ya, jangan sampai Anda keliru bahwa ini tanaman porang, enggak. Ini adalah suweg, jenis suweg. Berarti porang itu ada beberapa jenis ya. Ada porang Papua dengan porang apa tuh namanya yang biasa ya. Dan ini suweg. Suweg ini adalah tanaman alam yang numbuh sendiri, biasanya kita temukan di pinggir-pinggir kali guys ya. Numbuh hilang lagi, numbuh lagi gitu. Jadi pokoknya kalau porang mau tanaman liar lah. Iya, tanaman porang itu jenis tanaman liar ya. Alam. Yang nggak bisa diatur. Mereka punya punya keinginan tersendiri ya. Kalau mau hujan numbuh, kalau musim panas kemarau seperti begini ya mereka dorman. Udah tidur musim hujan numbuh lagi. Nah, Pak Agan, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan Pak Agan ini nggak kapok ya nanam porang ya. Nggak. Atau barangkali permintaan dari luar, suruh Indonesia suruh ekspor porang banyak, Pak Agan sudah punya stok. Itu aja guys ya, sekilas tentang tanaman porang yang dulu pernah booming, pernah hebat harganya, pernah mencapai kataknya itu sampai 300.000 per kilo, umbinya juga sampai ratusan ribu. Sekarang penanam porang lesuh karena tidak ada jelas
tidak ada kejelasan dan tidak bisa dipatok dengan harga seperti buah-buahan, tanaman-tanaman lainnya. Oke, gitu aja. Kami akhiri. Yudi Sambo mau pamit. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu kan. Ini udah tumbuh tunas tuh. Nanti musim hujan udah bisa. Gua tahu. Dia dibiarkan begini aja nunggu ya. Makan ya.